Mari kita berdoa. Segala puji bagi Bapa di sorga, Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Roh Kudus. Patut dipuji, patut dimuliakan, patut disembah. Padamu-lah Tuhan, kami sujud menyembah. Dalam nama-Mu-lah Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Bapa, Tuhan memberi kesempatan baik bagi kami di dalam ibadah ini secara online. Kami tahu Tuhan tetap ada hadir di mana umat-umat-Mu beribadah, memuliakan nama-Mu Bapa di dalam sorga. Karena kami tahu Tuhan Allah kami, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Itulah Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam ibadah ini kami sudah berkumpul secara online. Tuhan memimpin segenap hati dan jiwa kami. Kami menyerahkan, memberi persembahan. Seberapa yang dapat kami persembahkan, jadilah persembahan ini menyenangkan di hati-Mu, menyentuh hati-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama di dalam Bapa sorga. Terima kasih Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami, jadi persembahan yang kudus, persembahan yang menyenangkan rupa harum di hadirat-Mu, menjadi kemuliaan bagi Bapa di dalam sorga, dan menjadi kemenangan dan sukacita di dalam hidup kami, mengikut Tuhan sampai Tuhan Maranatha datang. Terima kasih, haleluya, 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 amin. Visi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus menjadi generasi yang mengenal Kristus untuk mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Tema GPII Paulus 2021, Anggur Baru. Nilai-nilai Gereja Pentakosta Internasional Indonesia: bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Shalom, puji Tuhan, terima kasih Tuhan beri waktu dan kesempatan bagi kita untuk beribadah kembali pada hari Minggu ini. Kita bersyukur Tuhan beri kesehatan, kekuatan bagi kita. Mari kita mulaikan ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, banyak terima kasih waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah lewat YouTube. Kami bersyukur biar Tuhan memberkati ibadah kami, walaupun ibadah kami di rumah kami masing-masing, namun kami percaya hari ini tidak mengurangi berkat Tuhan bagi kami. Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami semua. Bahkan pujian juga memberikan penghiburan bagi kami, memberikan sukacita di dalam hidup kami. Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan, yang memimpin pujian, yang main musik, terlebih hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau urapi dengan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan memberikan jawaban dalam setiap persoalan dan masalah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Engkaulah Tuhan Allah kami yang perkasa, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan, dimuliakan Engkau. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Kupuji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, namamu ditinggikan selalu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, segala Tuhan. Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Engkau Tuhan yang berkuasa Tuhan, Engkau Allah kemenangan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa bagi kami. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
kasih dalam nama Tuhan, saat pagi ini kita tetap bersyukur berterima kasih kepada Tuhan, di mana minggu kelima tanggal 29 Agustus 2021 kita mengadakan ibadah online. Sebelum kita makan minum dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami tetap bersyukur berterima kasih kepadamu pada saat pagi ini ya Tuhan, atas segala penyertaan pemeliharaan-Mu, kasih-Mu kepada kami, di mana sampai saat ini kami ada sebagaimana ada, semuanya adalah kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau izinkan kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu. Biarlah hamba-Mu Tuhan Engkau rapi, Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan dari permulaan pertengahan hingga berakhir. Bahkan umat jemaat hamba-Mu yang ada di rumah maupun di mana ya Tuhan saat ini untuk mengikuti ibadah online ini, urapilah semuanya Tuhan, pimpin semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, balik bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan ampunkan segala kesalahan dosa kami. Jangan karena dosa berkat-Mu terhalang kepada kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa syukur, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, saat ini firman Tuhan atau judul daripada tema kita pada siang pagi hari ini adalah bentuk pola pelayanan yang menyenangkan dan memberkati. Inilah judulnya pada saat pagi yang indah ini. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisa kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana bagaimana bentuk dan pola pelayanan itu yang berkehendak di hadapan Tuhan. Apakah bentuk dan pola pelayanan itu secara sederhana dapatkah dikatakan bentuk dan pola pelayanan adalah peduli terhadap sesama dan membagikan berita perihal Yesus Kristus kepada mereka dan memperhatikan kebutuhan mereka secara jasmani dan rohani. Kita memiliki kebutuhan yang besar terhadap bentuk dan pola pelayanan. Sebagai contoh dalam ayat firman Tuhan di atas, 4 orang yang membawa seorang lumpuh di atas tempat tidur dan meletakkannya di hadapan Yesus, itulah salah satu bentuk pelayanan. Ikuti 4 bentuk pelayanan berikut ini yang dapat membantu kita melayani lebih baik lagi dari cerita di atas. Firman Tuhan yang saya sampaikan yang terambil daripada Lukas 5 ayat 18-19, begini firman Tuhan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Yang 19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana firman Tuhan saat ini sebagai contoh dalam ayat firman Tuhan di atas, 4 orang membawa seorang lumpuh di atas tempat tidur dan meletakkannya di hadapan Yesus. Itulah salah satu bentuk pelayanan. Mereka bekerja sama dalam arti bahu-membahu. Yang mereka lakukan bukanlah pekerjaan yang gampang. Mereka membawa orang lumpuh dengan tempat tidurnya. Di sini mereka bekerja sama satu dengan yang lain. Pelayanan tidak akan berhasil kalau cuma 1 orang. Pelayanan membutuhkan orang lain. Kita akan bekerja sama dalam pelayanan. Dan mereka itu bekerja sama dalam melakukan pelayanan. Mereka mengabaikan persoalan atau pribadi mereka, tetapi mereka mementingkan orang lain. Itulah bentuk pelayanan yang sesungguhnya. Dan di sini dikatakan pelayanan membutuhkan orang lain. Harus ada roh kebersamaan. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi mereka yang 4 ini membawa seorang lumpuh ke hadapan Yesus. Mereka banyak mengalami kendala, mereka banyak mengalami persoalan, mereka tidak bisa begitu saja masuk. Mereka menghadapi banyak tantangan, rintangan. Waktu mereka mau membawa ini orang lumpuh, orang sudah berapa banyak dari sana, tidak bisa masuk. Mereka tidak
mau berdiam saja, tetapi mereka punya inisiatif, mereka bekerja sama yang 4 orang ini, mereka naik ke atas rumah, sehingga mereka bisa membawa orang lumpuh ini dan menurunkannya di hadapan Yesus. Pelayanan menurut Alkitab adalah sifat yang disukai semua orang, termasuk Allah, seperti yang diungkapkan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 1:6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Inilah firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, kita belajar ada beberapa poin di sini. Ada 4 poin yang kita pelajari di sini, bagaimana pelayanan yang sesungguhnya. Yang pertama, tujuan dan pelayanan. Tujuan dari pelayanan. Tujuan dari pelayanan adalah membawa siapa saja kepada Tuhan Yesus Kristus dan menolong mereka dewasa di dalam Tuhan. Siapa saja boleh kita bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh kita semakin bawa kepada dia. Yang tidak percaya, ini yang perlu kita bawa kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka mengerti, mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Itulah salah satu pelayanan. Kita bukanlah yang menyembuhkan, yang mengampuni, yang menyelamatkan, yang memberi arti nilai, tujuan, dan arah kehidupan. Yesus Kristuslah yang melakukan itu. Orang-orang ini membawa teman mereka kepada Tuhan Yesus, walaupun mengalami banyak tantangan dan rintangan. Tujuan mereka dalam membawa teman mereka yang lumpuh adalah pada Tuhan Yesus. Mereka membawa teman mereka hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan bukan kepada orang lain. Kalau kita pada saat ini, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, ada yang sakit, ada yang punya persoalan, ada yang berbeban berat, ada yang putus asa, bawalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah jawaban dari semua persoalan masalah yang kita hadapi. Jangan kepada orang lain. Karena dunia tidak bisa memberikan jawaban. Hanya yang memberi jawaban adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, berbagai kemungkinan akan terjadi dalam pelayanan. Berbagai kemungkinan dalam pelayanan selalu ada dan tak jauh dari kita. Pelayanan berada di sekitar kita. Pelayanan bisa terhalang oleh sikap kita yang tidak peduli, yang tidak berbelas kasihan dan kurang berhikmat. Jadi kita juga sebagai pelayan Tuhan harus punya hikmat, harus ada kepedulian, harus ada belas kasihan sesama kita dan juga kepada orang lain. 4 orang yang membawa orang lumpuh ini melihat ada kemungkinan yang terjadi. Setelah mereka membawa yang lumpuh ini, ada kemungkinan yang terjadi. Orang lumpuh yang mereka bawa bukan saja disembuhkan, tetapi dosanya juga diampuni. Orang lumpuh itu mendapatkan berkat ganda, yaitu dia disembuhkan dan dosanya diampuni. Oleh sebab itu, mereka diantarkan supaya jangan jemu-jemu berbuat baik. Oleh sebab itu, mereka diajarkan supaya jangan berjemu-jemu berbuat baik. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10 begini firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila ia sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu ayat 9 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Dan yang ketiga, pelaksanaan pelayanan. Dalam melaksanakan pelayanan ada beberapa yang perlu diperhatikan. Melaksanakan pelayanan perlu ada diperhatikan. Yang pertama adalah prioritas. Pelayanan haruslah prioritas yang pertama dan utama dari orang Kristen, gereja atau umat Tuhan.
Karena pelayanan adalah bukti kasih dan iman kita kepada Tuhan. Keempat orang yang membawa orang lumpuh ini menyingkirkan hal-hal lain dan mengutamakan kebutuhan orang lumpuh ini. Jadi kita juga melayani orang, melayani sesama kita. Kita harus mengabaikan kepentingan kita dulu. Yang penting kita harus mementingkan keperluan orang lain dulu. Itulah kalau menurut firman Tuhan. Yang kedua, sabar. Jadi pelayanan harus membutuhkan kesabaran. Pelayanan membutuhkan kesabaran. Keempat orang ini harus sabar mencari jalan untuk membawa orang lumpuh itu untuk membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus. Mereka harus sabar membongkar atap rumah untuk menurunkan si lumpuh di depan Tuhan Yesus. Dalam pelayanan hasil tidak datang dengan segera. Harus sabar. Dalam firman Tuhan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 12 dikatakan, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kesabaran dibutuhkan, sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Orang sabar kekasih Allah. Di sini dikatakan, mengapa kita harus sabar dalam segala hal? Perlu. Kita harus sabar karena kesabaran menolong kita dari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Kesabaran menolong kita dari berpikir sempit yang bukan saja merugikan diri sendiri, tetapi juga sesama dan lingkungan di mana kita tinggal. Dalam Amsal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Ingat, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Kesabaran menolong kita tidak mencampuri urusan orang lain yang menyeret kita kepada bencana dan malapetaka. Amsal 15 ayat 18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar mendambakan perbantahan. Memadamkan perbantahan. Ingat ya, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Kesabaran menolong kita kuat dalam menghadapi segala masalah dan tantangan kehidupan yang menyeret kita ke dalam dosa dan segala hal yang memalukan. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kesabaran adalah rahasia sukses dan jawaban segala doa. Karena sukses dan jawaban doa menurut kesabaran, Roma ayat 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kesabaran mencegah kita melakukan berbagai kesalahan yang membawa kita ke dalam berbagai bencana. Pengkhotbah 10 ayat 4, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Itulah saudara kita, hasil kesabaran. Dan yang keempat di sini adalah janji yang menyertai dalam pelayanan. Ada gairah dalam pelayanan karena janji-janji Tuhan Yesus yang menyertai kita. Karena itu dalam pelayanan setiap orang percaya harus menyatakan bahwa manusia berharga di mata Allah. Harus kita orang percaya berkatakan bahwa manusia berharga di mata Tuhan. Jemaat Tuhan berharga di mata Tuhan. Hamba Tuhan berharga di mata Tuhan. Kebutuhan manusia, baik jasmani maupun rohani, berharga di mata Allah. Dan Yesus Kristus yang sanggup melakukannya. Kita telah tahu bentuk-bentuk pelayanan. Maka yang terakhir adalah kita menjadikan Yesus Kristus teladan dalam pelayanan kita. Kasihnya, kesabarannya, perhatiannya, kesungguhannya,
pengorbanannya bagi kita. Roma 8 ayat 30 berkata, yang terakhir, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara yang kekasih, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, melayanilah selagi ada kesempatan, karena kesempatan tidak selamanya ada bagi kita. Melayanilah selagi masih ada waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik jemaat Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan, melayanilah selagi ada waktu. Karena waktu tidak selalu ada bagi kita. Pergunakan waktu untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita semua, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Sebagai pewaris kerajaan Allah, kita tetap sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Diberkatilah Bapa, diberkati Ibu, diberkati kita semuanya, pewaris kerajaan sorga. Dan inilah firman Tuhan yang bisa sampaikan pada saat pagi yang indah ini. Diberkatilah saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Diberkati kita semuanya. Hambanya tidak pintar untuk memberitakan firman Tuhan. Hanya inilah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita, menyertai kita, memakai kita, supaya kita menjadi berkat bagi gereja kita dan juga bagi orang lain. Terima kasih kepada Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan dari saat pagi hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Inilah kami umat jemaat Tuhan Hamba-Mu, Gereja Pentakosta Luar Indonesia, Sidang Paulus ya Tuhan, mengadakan ibadah online pada saat pagi hari yang indah itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi semuanya kami Tuhan, yang telah makan minum daripada firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana bentuk pola pelayanan Tuhan yang menyenangkan dan berhasil diberi gerejakan dan di luar di gereja Tuhan. Pakai kami semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan menguasai kami. Firman itu Tuhan yang senantiasa memperbarui hidup kami Tuhan, memperbaharui cara pandang kami Tuhan. Biarlah meteraikan perkataan-Mu, supaya seluruh jemaat Tuhan Hamba-Mu yang telah makan minum dari firman-Mu Tuhan, meteraikan ini Tuhan, supaya bertumbuh berakar berbuah dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itulah keselamatan kami, kekuatan kami, kehidupan kami. Firman-Mu inilah Tuhan jawaban dari semua persoalan masalah yang kami hadapi. Pakai kami Tuhan, umat-Mu, jemaat Tuhan Hamba-Mu, menjadi pelayan di dalam gereja-Mu, di dalam, di luar gereja-Mu juga Tuhan, supaya kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mampukan kami semuanya Tuhan untuk mengemban tugas. Kami umat-Mu, jemaat Tuhan Hamba-Mu, biarlah kami Tuhan bekerja sama, bergandeng tangan untuk memajukan pelayanan di Gereja Pentakosta oleh Sidang Paulus ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin tuntunlah ya Tuhan, supaya kami seluruh umat-Mu, jemaat Tuhan Hamba-Mu tetap di dalam koridor Allah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat pagi yang indah ini, berkati kami semuanya Tuhan. Berkati yang kami lakukan. Pelayanan yang kecil ini Tuhan, berharga di mata-Mu. Kami semuanya umat-Mu, jemaat Tuhan Hamba-Mu, berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami sampai di hadirat-Mu. Terimalah menjadi dupa yang harum hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berusaha syukur, haleluya. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat pagi ini, besok sampai Tuhan Maranatha datang. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.